Mungkin kita mengarah ke pertanyaan WA, Pak. Ya. Sudah mulai ada, saya coba bacakan ya. Selamat malam Mas Arli, apa bisa saya melunasi hutang sebesar 800 juta dalam waktu 30 hari? Gaji saya tadi berapa? 800 juta 30 hari. Oh, oke. Gaji saya sebesar 6 juta. Saya sebagai TKW, setiap bulan harus bayar cicilan bank 3 juta, asuransi pendidikan untuk anak-anak 1,7 juta, cicilan ke rentenir. Nah, ini masalahnya rentenir ini. 2 juta per bulan. Saya dulunya pinjam bank rentenir untuk usaha, akhirnya bangkrut. Saya mohon solusinya, saya harus berbuat apa? Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk Ibu bersabar ya Bu ya. 30 hari menurut saya dengan dengan penghasilan itu Anda belum bisa untuk melunasinya ya. Tetapi mengatasinya insya Allah bisa. Mengatasi itu bukan berarti melunasi. Mengatasi itu menyusun sebuah rencana, terus Anda sudah tahu apa yang akan Anda lakukan dalam beberapa waktu ke depan, dan minimal sudah bisa mengurangi ya, itu bisa. Jadi tadi TKW ya 6 juta ya, setiap bulan harus bayar 3 juta. Oke ya, itu kemungkinan pakai sertifikat ya, ke banknya itu. Artinya punya aset. Disinilah yang ya. memang harus ditekankan ke teman-teman yang satu masalah dengan saya. Gitu ya Pak. Itu memang berat. Merelakan aset itu paling berat. Gitu ya Pak Widi ya. Ini Pak Widi ini yang paling tega ini kalau ngomong, soalnya beliau mengalami ya. Jujur saya sendiri meskipun saya juga menjual ya beberapa, saya itu tidak setega itu untuk bilang jual saja gitu. Tapi Pak Widi ini tidak menyarankan jual, tapi gini, kita punya aset. Seringkali kita memang gondeli aset itu. Apalagi kalau aset itu aset yang bersejarah sekali bagi kehidupan kita. Jadi ada histori ya. Tapi ayolah, kita itu memang nggak boleh melupakan sejarah, tapi jangan terlalu gondeli belakang, tapi lupa menatap masa depan. Masa depan kita itu di depan, bukan di belakang. Gitu ya Pak. Itu saya ingat cerita Pak Widi. Jadi ingat saya, ada cerita ini Pak. Ceritanya monyet di Afrika. Gini, penduduk Afrika itu ada satu suku yang dia itu memang gemar banget makan monyet Pak. Yang menarik ini cara dia nangkep monyet. Cara nangkep monyet itu kan suka makan kacang, gitu. Jadi kalau Pak Widi tahu buah labu yang seperti kendi itu, ya, yang di Cina dulu buat tua itu ya, di film-film itu ya. Jadi seperti kendi itu dikeringkan sama orang Afrika. Terus diambil isinya sehingga menjadi seperti kendi itu dan kuat ya. Dan kemudian buah labu itu diikat di dalam sebuah pohon, dalamnya diisi kacang, Pak. Dalamnya diisi kacang, terus kacang itu terus kemudian ditaruh gitu, diurut sampai kepada tempat biasa monyet berkerumun. Sehingga monyet-monyet itu akan makan kacang itu satu dimakanin, terus dipancing sampai ke dalam kendi. Ketika dia lihat di dalam labu kendi itu ada kacangnya, kemudian dia ambil kacang itu semua. Dan yang menarik adalah kacangnya ditarik kuat-kuat, akhirnya apa? Nggak bisa lepas. Itu cara orang Afrika nangkap monyet. Nah, ini yang sering terjadi pada saat kita terlalu, jangan bilang gondeli. Kita mau ini nggak lepas, tapi sebetulnya kita sedang terancam. Kita sedang terancam. Itu juga yang saya rasakan di tahun 2012. Jadi sarannya tadi baik ya, gitu. Tapi perlu dibicarakan, dipertimbangkan juga dengan keluarga, karena itu keputusan besar, harus dibicarakan. Jangan sampai kita mengalami nasib yang sama seperti monyet yang mau dipotong tadi, seperti itu. Kita terlalu gondeli, tapi sebetulnya beban kita terlalu besar dan mengancam kehidupan finansial kita dalam kedepannya. Terus tadi kalau dilihat ini nggak sinkron ya antara antara hutang dengan hutangnya 800 tapi penghasilan 6 juta kan jauh sekali Pak. Maksudnya kemampuan Anda itu sebetulnya jauh di bawah hutang Anda. Dalam artian adalah skill finansial Anda, artinya bagaimana Anda mendapatkan uang, seberapa jumlahnya, dan bagaimana kebiasaan Anda dalam mencari uang, itu yang perlu dilatih terus sehingga semakin besar. Karena menurut saya
semua orang punya ilmu punya skala untuk memutar uang masing-masing. Ada orang yang 1 bulan bisa memutar 1 jutaan, ya nilai jutaan. Ada orang yang bisa skalanya puluhan juta. Dan itu mungkin meningkat. Mungkin kita dulu merasakan juga pada saat kita bermain dengan uang ratusan ribu setiap hari ya. Lama-lama meningkat. Itu mesti ditingkatkan lagi dengan cara belajar bisnis lah gitu. Tapi kalau belajar bisnis ya jangan seperti tadi sampai utang sampai jadi 800 itu. Saya rasa kurang bijak. Kalau belajar bisnis dari kecil saja gitu. Nah, kalau asetnya bisa untuk dijual, saran saya coba dijual supaya apa? Supaya Anda bisa dari nol. Saran saya kalau 6 juta lebih baik Anda di Indonesia. Ya. Kalau menurut saya. Ya. Gitu. Gimana Willy gitu? Di sini 6 juta sebulan. Iya, tapi biayanya tinggi beliau di sana kan. Iya, itu dan harus meninggalkan keluarga. Harus meninggalkan keluarga. Saya rasa 6 juta enggak worth it kalau Anda harus ke sana. Begini Mas, yuk diajak ini saja, yuk 800 juta. Anggap saja penghasilan beliau 6 juta. Separuhnya buat nyicil, karena kan beliau juga butuh hidup. Ya, betul. 3 juta. 800 juta bagi 3 juta. Itu 250 bulan lebih. Ya. 250 bulan itu 10 tahun lebih. Ya, betul. Nah, artinya itu bisa direncanakan. Bisa nggak direncanakan untuk membayar segitu? Atau daripada sekian lama untuk nyicil hutang, kenapa tidak? Kalau punya aset, apapun itu aset itu, untuk mengurangi itu. Kurangi dulu. Iya. Nanti karena membeli aset, kalau menurut saya cari uang untuk beli aset itu jauh lebih mudah daripada cari uang untuk bayar hutang. Iya. Nah, menurut saya kok itu. Iya. Karena yang saya alami begitu. Kita dari nol numpuk duit sampai bisa membeli sesuatu ya yang kita inginkan. Menurut saya jauh lebih mudah. Daripada kita punya utang sekian, bayar itu berat banget rasanya. Dan bayar itu utang biasanya kan ada bunga. Iya, itu loh masalahnya. Di sana. Itu ya, problemnya ada di situ. Ya, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran buat Ibu tadi. Ini ada lagi, Pak ya. Pak Arli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya tentang kartu kredit dan KTA. Saya sudah menahan pembayaran dan kartu kredit ya, serta KTA. Sudah nunggak 1 bulan, jalan ke 2 bulan. Pertanyaan saya biasanya pada bulan tagihan macet ke beberapa debt collector akan datang. Ini gimana dia nyusun pertanyaan ya? Jadi gini, yang beliau bertanyakan adalah biasanya debt collector itu datang ke rumah setelah macet berapa bulan? Oh iya. Oke, setelah macet berapa bulan? Masing-masing berbeda-beda. Setiap daerah juga beda-beda. Kalau di Semarang itu jauh lebih cepat daripada di Solo, karena pusatnya ada di Semarang gitu. Banyak bank-bank sini yang kartu kredit itu kantornya di Semarang gitu. Masing satu dari sisi daerah beda-beda. Terus kalaupun datang jangan takut ya. Ini pertanyaan seperti takut kalau sampai datang ke rumah. Jangan takut karena anggaplah sebagai tamu gitu. Ya dikasih duduk ya, kasih biasalah kayak tamu. Bedanya adalah dia sedang menagih. Dan ingat loh, kalau debt collector datang, itu dia tidak menagih untuk dia. Dia menagihkan perusahaannya. Jadi kita bisa, kalau menurut saya menganggap debt collector itu adalah orang yang bekerja. Orang yang punya sebuah profesi dan bekerja, dan saya hargai itu. Saya hargai profesinya. Jadi pada saat saya menghadapi debt collector, dia datang, saya bukakan pintu, monggo Mas, mau kopi nopo teh gitu. Itu sudah meluluhkan hati ya, karena dia naik motor panas-panas juga memancing emosi gitu ya. Saya bisa emosi dan saya bisa kasar, tetapi sama debt collector pun gitu, sama seperti saya gitu. Jadi lebih baik kita berusaha untuk baik. Itu yang pertama. Kalau dia baik tapi dia tidak baik, Anda berhak mengusir karena itu rumah Anda gitu. Nah, jadi sikapnya dulu. Dan yang kedua, saya jawab itu nanti berapa lama bisa datang? Kadang 1 bulan didatangi juga ada. Yang 2 bulan didatangi ada. Yang sampai bertahun-tahun dan tidak datang juga banyak. Dan kalau hari ini biasanya untuk saat-saat seperti ini, sejak dulu kasusnya Citibank itu, ya, saat ini jarang sekali debt collector untuk kartu kredit itu datang. Kalau nggak keterlaluan lama banget gitu ya, jarang gitu ya.
Kalau 1 bulan 2 bulan biasanya yang griseni itu SMS sama telepon. Ya. Itu SMS sama telepon itu griseni 1-2 bulan pertama. Ya. Tapi ingat, bukan itu yang penting ya. Yang penting bukan kapan developer datang, tapi menurut saya yang penting bagaimana kemampuan bayar Anda. Ya. Menata hidupnya. Menata hidupnya, ya. Itu yang paling penting menurut saya. Hutangnya berapa tadi? Tidak disebut, Pak. Oh, gitu. Tidak disebut. Enggaknya yang disebut tapi hutangnya tidak disebut. Jadi dia cuma khawatir kalau datang ke rumah gitu aja. Ya standar saja, hutangnya berapa, lantas penghasilan beliau berapa, punya kemampuan bayar berapa, itu aja nanti direncanakan. Iya, direncanakan dulu. Dan kalau kartu kredit sekarang sudah mulai lunak gitu, sudah mulai lunak. Dia sering kalau kita ngajukan biasanya ditanggapi juga dengan baik. Ada beberapa yang belum macet juga ditanggapi juga.